Hai sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini saya ingin berbincang dengan dua mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya di Tangerang. Ya sahabat, kita akan berbincang dengan dua anak muda dari Kabupaten Lombok Utara yang saat ini sedang menempuh pendidikannya di Sekolah Tinggi Agama Buddha. Ini ada Rio dan Iwan. Iya, Rio ambil jurusan apa sekarang ini? Kalau untuk saat ini masih bisnis manajemen. Bisnis manajemen Buddha. Iya. Maksudnya bisnis manajemen Buddha. Ya. Buddha, gitu. Ya, jadi kalau seperti kalau di Islam ada syariah gitu ya. Kalau Iwan? Kalau saya program pendidikan keagamaan Buddha. Jadi S1-nya pendidikan keagamaan Buddha. Pendidikan keagamaan Buddha, nanti untuk jadi guru agama Buddha gitu ya. Ya oke, jadi saya juga baru tahu ada Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Negeri. Iya. Berarti di bawah Kemenak. Iya, betul. Di bawah Kementerian Agama ya. Namanya Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Iya, Sriwijaya. Oke. Nah, saya sendiri baru tahu ada sekolah tinggi itu di dekat rumah saya malahan ya. Karena dekat sini kan ya di Tangerang, masuk Kabupaten Tangerang itu. Kabupaten Tangerang atau Tangerang Selatan masuk? Masuk ke Tangerang. Masuk ke Tangerang. Masuk Kabupaten Tangerang. Berarti sama ya, tetangga saya soalnya. Ya. Oke, Iwan berasal dari Lombok Utara juga. Ya. Si Rio juga dari Lombok Utara. Nah, saya dengar Rio baru terpilih menjadi ketua Himbutlu. Ya. Himpunan Mahasiswa Buddhis Lombok Utara. Kalau Rio juga pernah jadi pengurus atau sekarang juga terpilih lagi jadi pengurus? Rio, apa Iwan? Kalau saya sih sebenarnya untuk organisasi itu Jarang aktif. Jarang aktif di dunia organisasi. Cuma karena sekarang melihat kondisi Lombok Utara yang seperti ini, dan saya juga udah mulai tertarik dengan adanya organisasi yang yang diisi oleh anak-anak dari Lombok, yang kawan-kawan dari Lombok Utara yang sedang menempuh pendidikan di Tangerang. Jadi itu Himbutlu untuk Jabodetabek ya. Jadi untuk Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi. Itu untuk semua anggota mahasiswa yang beragama Buddha yang dari Lombok Utara itu saat ini ada berapa? Yang terdaftar di organisasi kalian? Untuk saat ini masih ada sekitaran 50 lebih. 50 lebih mahasiswa ya, semua dari Lombok Utara. Ya tadi Iwan, saya tertarik tuh, kamu bilang kamu tertarik masuk organisasi karena dengan keprihatinan kondisi di Lombok Utara gitu. Emang ada apa sih di Lombok Utara? Kalau dari pandangan saya, sempat melihat bahwa kondisi Lombok Utara sekarang sempat tertinggal dari beberapa kabupaten yang ada di Lombok. Contohnya dalam SDM, sumber daya manusia, itu masih belum bisa dibilang bisa memenuhi standar seperti itu. Karena jujur saja, kenapa saya sekolah di luar Lombok, karena itu sarjana yang ada di Lombok itu mereka belum tentu bisa mendapatkan pekerjaan seperti itu. Ya. Nah, makanya kalau misalnya keluar dari Lombok itu kan setidaknya membuka wawasan. Iya, membuka wawasan. Oke, tapi kan memang kalau kita bilang Lombok Utara tertinggal dibanding kabupaten yang lain di NTB, bukannya dari awal juga udah tertinggal ya? Iya. Apalagi keprihatinan sama, karena saya juga masih ber-KTP Lombok Utara gitu, jadi saya boleh mengkritik juga karena saya juga masih warga Lombok Utara ya. Tapi memang kita tidak bisa menafikan bahwa Lombok Utara itu adalah kabupaten terbaru ya dari kabupaten kota yang lainnya yang ada di NTB, karena dia pemekaran dari Lombok Barat, baru aja ulang tahun kan Juli kemarin ya. Iya, baru ulang tahun ke-13 kalau nggak salah, apa keberapa? Ya, jadi Lombok Utara kan baru berulang tahun. Terus habis itu kita kena bencana gempa pada tahun 2018. Jadi banyak infrastruktur yang sudah dan sedang dibangun itu akhirnya kembali lagi ke nol, kembali lagi ke memulai lagi sesuatu untuk membangun kembali gitu ya. Itu nanti peran kalian sebagai mahasiswa Lombok Utara. Oke, saya mau tanya nih.
Kan kalau di Lombok Utara itu agama Buddha penganutnya kan cukup besar ya, cukup banyak ya. Seperti kalian juga ada di sini. Karena, nah kalau Rio tadi nih, saya tertarik nih, ada ekonomi bisnis Buddha. Iya. Basisnya berarti dari agama Buddha gitu. Iya. Emang di agama Buddha itu perekonomian juga diatur? Ya seperti itu, karena dalam berbisnis atau bermanajemen kan biasanya juga dilihat dari agama. Ya, dari sisi baiknya juga diambil seperti itu. Oke, gitu. Iya, karena kan jujur kita kan jarang melihat nih agama Buddha itu ditonjolkan di media-media ya. Boleh dibilang kan Buddha dan itu lebih dikatakan minoritas, apalagi Buddha ya. Nah, kalau Iwan tadi pendidikan keagamaan Buddha, jadi semacam kamu belajar teologi ya? Iya. Teologi tapi teologi Buddha. Kamu nantinya akan menjadi guru atau akan melayani di vihara? Menjadi guru. Menjadi guru. Jadi bukan yang seperti menjadi apa namanya? Bante. Bukan. Itu beda lagi jurusannya. Oke, itu yang harus digundul-gundul ya. Ya, oke. Jadi penyangkalan dirinya lebih luar biasa sebenarnya di Buddha itu ya. Karena di Buddha kan kalian percaya karma ya. Iya. Percaya karma. Oke. Nah, kita menyimpang sedikit nih. Kita mau sebelum kita kembali berbicara tentang Lombok Utara nih. Apa sih harapan kalian terhadap Lombok Utara itu? Pertanyaan dari saya dulu. Ya, boleh dari Rio dulu. Kalau harapan saya untuk kedepannya Kabupaten Lombok Utara supaya tidak tertinggal lagi. Saya harap pemuda-pemudanya, entah pemuda-pemudinya bisa mengembangkan pendidikan. Khususnya di pendidikan ya. Karena memang pendidikan itu bisa merubah masa depan seorang gitu ya. Kalau Iwan, apa yang diharapkan? Kalau dari saya, yang saya harapkan sih ya kalau apa namanya, saya kan memang basicnya di musik ya kan. Jadi lebih suka ke kesenian seperti itu. Jadi, Loh, kamu berarti salah jurusan dong? Ya gimana ya, bukan salah jurusan sebenarnya. Jadi kamu kan jadi guru agama Buddha. Emang kalau di Buddha itu ibadahnya melalui pujian, nyanyian begitu? Bisa. Oh ada, jadi itu bisa diterapkan di situ. Ya, bisa diterapkan di Tapi kamu lebih suka menciptakan lagu sekuler, lagu dunia, atau lagu untuk agama? Sebenarnya saya nggak memandang, maksudnya nggak memisahkan hal itu. Jadi tergantung dari diri sendiri sih. Kalau misalnya saya lebih ke agama, ya udah ke agama gitu. Tapi kalau selama ini ya paling ke kehidupan sehari-hari sih. Oh gitu, jadi lebih ke positive music. Iya, positive music. Oh, positive music ya. Oke, itu sangat menarik sebenarnya. Nah, kita berbicara nih Lombok Utara. Saya juga jujur, saya prihatin gitu ya. Walaupun saya bukan keturunan asli Lombok Utara, tapi karena saya warga Lombok Utara, saya sangat prihatin gitu. Terutama dengan keindahan alam yang sangat luar biasa yang kita miliki. Tetapi pengelolaannya menurut saya, karena saya background saya dari dunia pariwisata, sementara Lombok Utara itu istilahnya sebelum ada gempa dan COVID ini kan apa istilahnya PAD tertingginya kan dari pariwisata. Tetapi memang kalau mau jujur penanganannya masih sangat jauh menurut penilaian saya yang memang boleh dibilangkan saya adalah orang pariwisata gitu. Karena saya melihat hampir semua desa di Lombok Utara itu ada desa wisatanya. Iya. Nah, tetapi pengelola desa wisata itu belum tahu atau mungkin belum paham pemisahan antara desa wisata dan wisata desa. Itu sangat berbeda. It's a very big difference. Jadi yang ada sekarang yang dimaksudkan desa wisata oleh kawan-kawan di pengelola desa wisata itu ternyata jatuhnya menjadi wisata desa gitu. Jadi konsep dari desa wisata sendiri itu pun kurang dipahami. Nah, itu kenapa saya pernah tertarik untuk terjun di Lombok Utara gitu ya secara politik, tapi nanti mungkin kita lihat next-nya. Nah, oke, kita kembali ke kalian nih. Kalian kan beragama Buddha yang boleh dibilang katakanlah minoritas. Apa perasaan kalian ketika kalian berada di luar dari Lombok Utara? Kalau Lombok Utara kan banyak ya penduduknya yang beragama Buddha. Nah, ketika sampai di daerah di luar
Lombok Utara kan kalian menjadi sangat minoritas. Iya. Itu Rio, menurut Rio apa yang Rio rasakan? Untuk hal pertama sih kalau baru nyampe sini merasa sungkan. Sungkannya? Karena ya masih agak malu-malu lah. Hmm. Nah, kan di sini kita dipaksa untuk menyesuaikan diri. Betul. Lama-kelamaan kita Harus bisa, mau Iya. tidak mau harus bisa menyesuaikan diri. Iya. Dan kita dipaksa untuk mandiri, terus kita tidak hanya jangan karena kita Minoritas. kita jadi terpuruk gitu. Ya, harus Jangan tetap kita punya hidup. semangat gitu ya. Karena kan itu semangat. pilihan ya. Ya, Keyakinan itu kan betul sekali. pengalaman pribadi kita dengan pencipta. Ya, karena teman bukan hanya dari Betul, agama kita betul. sendiri saja, karena dari banyak agama ya, seperti itu. Kalau Iwan? Kalau dari saya karena saya dari SMA dulu Udah di sini. udah di sini ya. Dulu sempat tinggal di Vihara juga. Oh, sempat tinggal di Vihara di? Iya, di Damapala, Tangerang. Oh, di Tangerang. Iya. Itu sebenarnya saya nggak merasa minoritas di sana. Maksudnya saya nggak merasa orang kecil di sana. Ternyata umat Buddha di Tangerang itu juga lumayan gitu. Banyak ya? Iya, lumayan banyak. Jadi kalau misalnya dibilang saya merasa minoritas di Tangerang, terus saya dari Lombok Utara kan, dari banyak umat Buddhanya, terus saya pergi ke Tangerang nggak ada umat Buddhanya, saya nggak berpikir seperti itu. Ternyata di sini juga ada. Ternyata kalian justru diterima dengan baik Iya, dimanapun, iya. kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, oke. Ini kan ngomong-ngomong nih, waktu pilpres, pilkada, atau kemarin pilkada Jakarta atau pilpres lah, kita berbicara tentang pilpres yang lalu nih. Kan terpecah nih, dibilang ada cebong, ada kampret, ya kan? Terus ada yang radikal Muslim, ada yang radikal Kristiani. Lah, kalian ada di mana? Ini kita di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Iya. Karena kita kalau untuk kemarin itu kita belum paham untuk ya hal-hal politik seperti itu. Iya, jadi kalian menikmati saja. Iya, gitu. Jadi kan tidak ada dibilang kan ini apa kampret ada apa gitu kan ya. Saya juga nggak ngerti gitu. Terus tiba-tiba ini ada radikal Muslim, terus ada yang kaum Kristianinya juga semangatnya juga luar biasa gitu. Nah, kalian tuh kalau Iwan di mana? Kalau saya sih melihat dari sudut pandang diri sendiri, sebenarnya itu hal yang wajar sih, karena setiap orang pasti akan mempertahankan pendapat mereka gitu ya. Betul. Jadi kalau menurut saya ya wajar saja, karena itu salah satu sifat mereka untuk mempertahankan pendapat mereka gitu ya. Jadi ya udah, saya nggak merasa kaget gitu, karena udah punya pemikiran kalau misalnya hal itu pasti wajar terjadi. Ya oke, jadi kalian jadi penonton aja gitu ya. Iya, Jadi penonton yang mengamati gitu. Udah deh gitu ya. Udah yang ini satu bilang begini, kalian ikut senyum, ikut tepuk tangan atau ikut nangis kalau sedih gitu ya. Ya, itu memang tidak bisa dipungkiri gitu ya. Karena kan situasinya memang seperti itu gitu kan. Apalagi ketika ada demo mahasiswa. Kalian suka demo nggak? Aku sih nggak terlalu sih, Mon. Nggak terlalu, berarti pernah demo dong? Iya, pernah dulu pas masih SMK. Oh, malah masih SMK sudah demo? Iya, kan ikut-ikutan dari belakang. Oh, ikut-ikutan. Nah, kebetulan pada saat itu kita kan dari training. Nah, kita menuju pulang. Kebetulan di depan ada mahasiswa. Oh, demo. Jadi semangat mahasiswanya solidaritasnya keluar, langsung ikut demo. Kalau Iwan nggak pernah demo? Biasanya kalau seniman tuh jarang demo-demo gitu, kecuali demo musik ya. Iya. Demo musik, dia suka nyiptain lagu sekarang ini. Nyiptain lagu, nyiptakan sendiri, liriknya juga. Iya. Jadi musik, lirik diciptakan sendiri. Udah ada yang diproduksi, udah ada yang diproduksi menjadi lagu atau jadi album. Kalau satu album mungkin ada. Oh, sudah punya album Iwan. Oh, hebat juga nih, Tapi ternyata belum udah. masuk ini belum dipublish. masuk rekaman, tapi udah sempat rekam sendiri gitu. Oh, ngerekam Ya, sendiri. bikin video sendiri. Oh, udah bikin videonya sendiri. Ada di YouTube juga ada. Oh, udah di YouTube. Oke, nanti kita lihat deh channel YouTube-mu ya. Asik gitu, nama channel YouTube-nya nanti kita tayangkan di Perjalanan Karina gitu. Nah, oke, Iwan kan suka musik nih. Nah, kan situasi sekarang pandemi waktunya lebih banyak dong, karena kan sekarang kuliahnya dari rumah. Iya.
Atau kalian udah tatap muka? Dari rumah. Dari rumah kan? Kalian kos di sini atau? Tinggal di asrama. Oh, ada asramanya, sekolah tingginya. Itu semua ditanggung oleh negara? Iya. Oh, jadi itu mungkin satu-satunya sekolah tinggi agama Buddha ya di Indonesia atau ada lain? Ada banyak. Oh, ada banyak? Banyak. Oh, berarti Ada saya yang sifatnya kurang untuk negeri, memahami. Ada yang swasta. Bukan, maksud saya yang negeri. Kalau yang swasta saya tahu. Kalau negeri ada sih. Ada banyak. Di mungkin daerah Medan gitu kali ya. Kalau di daerah Jakarta cuma ini kan? Iya. Jabodetabek cuma satu. Oh ada. Kalau di Jabodetabek masih ada, di Bekasi juga ada. Itu negeri juga? Iya, negeri juga. Oke, hebat juga ya Kementerian Agama kita ini. Saya salut nih. Gus Yakut. Ya, jadi kalian belajar kan kembali menjadi mahasiswa di rantau. Ya kan, kalau kita berbicara suka duka mahasiswa di rantau, saya pikir semua sama. Ya kan, dengan uang saku terbatas, atau bahkan sering terlambat, ya kan. Tapi kalian masih bersyukur nih tinggal di asrama. Berarti kalau tinggal di asrama kan makan udah dijamin. Ya, makan udah nggak mikir, yang dipikir sekarang tinggal belajar ya. Makanya kalau karena kalian ditanggung negara nggak boleh demo ini dong ya. Karena kan dibiayai oleh negara, nggak mungkin kalian demo sama yang kasih makan kalian kan, gitu. Nah, cita-citanya nanti ke depannya pengen jadi apa? Apa tetap mau berbisnis, membuka bisnis, lahan bisnis baru, atau menjadi guru, atau apa? Kalau Rio? Kalau aku tujuan utamanya jadi bisnismen. Oh, kamu ingin jadi pengusaha? Iya. Ingin balik ke Lombok nggak? Pengen sebalik. Balik ke Lombok Utara? Tapi masih belum bisa. Nggak, maksud saya kalau sudah selesai nanti, kalau kamu sudah lulus sarjana, kamu ingin mengabdikan diri kamu ke Lombok lagi atau enggak? Sepertinya menyesuaikan saja. Menyesuaikan aja. Jadi kemungkinan untuk tidak balik juga nggak apa-apa gitu ya? Mm-mm. Oh, jadi tadi hilang dong cintanya nih. Harusnya kan, wah saya harus balik ke Lombok, saya harus bisa melakukan sesuatu di sana gitu. Tergantung dari apa ya? Nanti kalau pekerjaannya. Oh, kalian karena istilahnya karena ditanggung oleh negara ada ikatan nggak ada ya? Oh, nggak ada ya. Jadi itu kan tetap tes juga gitu masuknya. Iya. Oke. Nah, kalau Iwan sendiri pengen jadi apa nanti ke depannya? Selain bermusik dan jadi guru, kembali ke Lombok Utara? Ke Lombok Utara. Ya basicnya udah seperti itu, ya emang tujuan hidupnya juga kayak gitu. Mau pingin ke Lombok Utara? Ya, pengen ke Lombok Utara. Nah, tapi jangan sampai begini. Kan biasa kalau di Lombok Utara itu, orang tua itu melihat keberhasilan anaknya adalah ketika anaknya bisa jadi pegawai negeri. Iya. Itu harus dirubah. Jangan kalian sudah jauh-jauh sekolah, jadi sarjana, pulang hanya jadi pegawai kontrak. Iya. Misalnya seperti itu. Tapi harus bisa menjadi entrepreneur, bisa menjadi pengusaha paling tidak untuk diri sendiri. Sampai nanti bisa buat keluarga, buat kawan-kawan. Kalian bisa membuat lapangan pekerjaan yang baru di Lombok Utara gitu. Kan harus bisa membuat sesuatu yang bikin breakthrough, terobosan di Lombok Utara supaya Lombok Utara yang sama-sama kita sayangi itu tidak menjadi tertinggal lagi seperti kalian bilang tadi. Memang sih sedih juga karena seperti contohnya nih, saya prihatin banget. Kita banyak laut, tapi cold storage nggak ada, ya kan? Untuk ikan harusnya nelayannya lebih diberdayakan, cold storage disiapkan, gitu. Tapi memang dengan adanya COVID ini semakin memperparah ya keadaan, gitu. Dan juga situasi politik di Lombok Utara kan memang ngeri-ngeri sedap juga ya. Itu udah saingan dengan Pilpres itu di sana, gitu. Ya mudah-mudahan nanti ada tokoh-tokoh baru yang lebih benar-benar mempunyai terobosan-terobosan untuk Lombok Utara gitu ya. Nah, kalian juga harus bisa menjadi pemimpin di Lombok Utara ke depannya. Iya kan, harus begitu gitu. Nah, sekarang kembali nih. Kalau kalian nih kembali ke Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri yang dibiayai oleh negara. Apa saja yang ditanggung oleh pemerintah? Selain asrama, pendidikan, kalian masih bayar uang sekolah? Kalau untuk itu kita ada bantuan berupa bidik misi. Oh, kalian mahasiswa bidik misi? Iya. Oke, nanti bisa ngambil LPDP dong ya? Bisa. Ya, nanti siapa tahu kalian bisa ambil S2, S3, bisa ke luar negeri kan? Tapi kalau sekolah tinggi, tapi bisa. Walaupun kalian ada istilahnya bisnis manajemen Buddha, tapi bisa kok kalau untuk S2, S3 bisa ngambil disiplin ilmu yang lain. Selama itu masih punya korelasi dengan
ilmu yang kalian pelajari saat ini gitu kan ya. Nah, perkembangan agama Buddha sendiri di antara mahasiswa di sini itu seperti apa? Kalian aktif mengikuti kegiatan ke vihara atau apa gitu? Iya, kalau untuk itu ada organisasinya lagi, itu lebih besar. Dia nama organisasinya Hikmah Budi, jadi himpunan mahasiswa Buddhis. Jadi di sana seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi nggak cuma di Jabodetabek, jadi semuanya itu bisa ikut di sana. Tapi ada juga kemarin sempat ngadain apa kemarin? Yang perkumpulan itu. Oh, ya Buddhist Insight. Jadi itu semuanya dari berbagai sekolah tinggi, dari berbagai universitas itu bisa ngumpul di sana bareng. Itu yang dengan istilahnya dengan aliran yang berbeda-beda. Iya. Ya kan? Karena kan di Buddha sendiri kan ada alirannya kan? Iya. Aliran yang dengan pemimpin-pemimpin yang berbeda-beda gitu ya. Kalau kalian satu aliran nggak? Satu aliran. Apa namanya? Theravada. Yang satu lagi kalau di Lombok Utara itu ada yang besar juga? Budayana. Apa bedanya secara garis besar? Kalau secara garis besar, kalau Budayana itu di organisasinya atau di pengajarannya? Perbedaannya sama, tapi tata cara mereka itu ada yang berbeda. Oh, di liturginya kalau istilahnya liturgi. Kalau baca apa namanya? Baca kitabnya itu ada yang berbeda juga. Oh gitu. Tapi kitabnya sama. Kitabnya sama. Saya ada bekerja sama dengan Yayasan Buddha Seci. Kita pernah dapat kerjasama untuk beberapa bantuan untuk bencana dan lain sebagainya, dan selalu hadir pertama sekali itu Yayasan Buddha Seci itu ya, Buddha Seci. Nah, kalau kalian ritual ibadahnya itu setiap hari atau setiap minggu atau seperti apa? Kalau kita sih setiap hari. Setiap hari? Itu menyesuaikan saja. Di sore hari puja bakti, istilahnya dalam Buddha itu puja bakti. Ya. Puja bakti itu setiap hari. Terus yang untuk ke viharanya sama-sama rame-rame itu? Kalau itu biasanya ditentuin sama wiharanya. Jadi ada umat itu mau puja baktinya kapan, ya. Jadi ditentuin sama wiharanya. Itu sekali seminggu atau tiap hari? Kadang 2 kali seminggu, 1 kali seminggu. Oh, jadi tidak ada kayak misalnya kan kalau di Islam hari Jumat harus sholat di masjid untuk laki-laki. Terus kalau Kristen itu kan hari Minggu harus ke gereja gitu. Kalau Buddha? Kalau agama Buddha tuh puja dia baktinya lebih kembali ke diri sendiri. Kalau misalnya dari niat mau, iya. Tapi nggak kan di viharanya sendiri mengadakannya setiap hari apa? Biasanya yang paling banyak itu di hari Minggu. Oh, biasanya banyak di hari Minggu gitu. Terus kalau di hari-hari biasa kembali ke kita gitu, kita bisa melakukannya di rumah. Terus kalian harus membaca kitab Tripitaka itu. Iya, enggak harus sih. Biasanya kalau di wihara itu baca parita. Jadi, beda lagi? Kalau misalnya untuk hari raya itu baru baca parita khusus. Parita itu apa? Parita itu apa ya? Seperti dia ada pengajaran di dalamnya, kayak apa ya? Bukan syair, dia lebih pengajaran tentang kehidupan? Iya, tentang kehidupan. Tapi Okay. itu apa ya? Akar dari bukan akar sih. Cabang dari Tipitaka gitu. Cabang dari Tipitaka. Tipitaka atau Tripitaka? Dua sebutan sih. Kalau ada yang bilang Tipitaka, ada yang bilang Tripitaka. Semua betul? Semuanya betul. Oke, soalnya jangan sampai saya nanti salah ngomong, diketawain nanti sama kalian, kan nggak lucu juga gitu. Nah, oke, jadi kalau kalian ke vihara itu tergantung kapan mau aja gitu ya. Kalau saat ini ingin puja baktinya, pingin hari Minggu ke vihara berangkat gitu. Kalau enggak di sekolah ada himpunannya gitu yang kalian bisa doa sama-sama atau apa gitu? Ada. Setiap hari? Enggak setiap hari. Biasanya menyesuaikan sama agama yang paling besar, agama Islam. Jadi kalau misalnya yang agama Islam pergi ke masjid, kita pergi ke vihara di hari Jumat. Oh gitu. Ya. Jadi kalau hari Jumat, karena mahasiswa di ST Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri ini juga ada dari banyak agama. Ya, sekarang udah semenjak buka prodi yang baru. Oh, jadi punya program studi yang lain yang umum.
Jadi bisa diambil oleh siapapun tanpa melihat latar belakang agamanya gitu. Tapi justru mereka jadi lebih banyak dari kalian. Akhirnya ya di sekolah tinggi itu. Tapi untuk saat ini sih agama Buddha di sekolah tinggi agama Buddha Negeri Sriwijaya itu masih lebih dominan. Nah, tadi kan kamu bilang kalau ngikutin yang lebih banyak. Oh, itu saya kira di sekolahan. Kalau di sekolahan ya seperti itu. Tapi waktu sekolahan dulu. Kalau di kampus? Kalau di kampus ya tetap agama Buddha itu sendiri. Biasanya mereka ngadainnya itu di hari Jumat tadi. Di hari Jumat tadi. Jadi mungkinnya semua bisa melakukannya ya, karena di Buddha sendiri tidak ada batasan atau tidak ada ketentuan yang wajib untuk hari ini gitu ya. Jadi kalian lebih fleksibel mengikuti yang Muslim misalnya gitu ya. Jadi mungkin saat itu juga Jumat itu yang Kristen atau yang Kristiani bisa melakukan pendalaman Alkitab dan lain sebagainya ya gitu ya. Tapi bisa rukun ya, luar biasa. Saya sangat senang loh. Senang melihat kerukunan gitu, karena kadang-kadang gini, Lombok Utara nih, misal dikatakan bahwa Lombok Utara itu sangat terbuka dengan agama. Tapi kalau saya bilang terbuka dengan agama, oke, Buddha dan Hindu, tapi tidak untuk Kristiani. Karena saya pernah loh, waktu gempa itu saya menyerahkan bantuan, saya buat shelter, membantu, saya malah dituduh Kristenisasi, padahal saya Muslim. Saya bilang, ya ampun gitu ya, kok sebegininya. Tapi itu bukan kembali ke masalah agama sih, lebih ke masalah politik gitu ya. Karena kan itu yang sangat sensitif. Akhirnya, kenapa agama paling mudah? Karena itu masalah emosi. Jadi untuk memicu segala sesuatu, politik itu suka memainkan isu agama. Karena itu kan masalah perasaan yang otomatis ketika disentil sedikit itu akan pride-nya akan langsung keluar gitu kan. Tapi kalau agama Buddha sih kalian santai-santai aja ya. Nggak pernah ribut-ribut gitu, nggak pernah mikir ini ada istilahnya kadrun gitu kan. Atau ada cebong atau apa yang saya juga nggak ngerti gitu ya. Ya saya sih berharap kalianlah yang akan merenda kebersamaan negara, kebersamaan dari Nusantara gitu, bahwa mahasiswa-mahasiswa itu kan menjadi ujung tombak. Karena kan sejarah pemerintahan kita kan juga banyak ditentukan oleh mahasiswa ketika baik demo ya, dari mulai gerakan malari lah, 98, terus kemarin juga gitu ya. Nah itulah kita harapkan kalian yang masih muda-muda, yang masih punya semangat juang, kalian bisa menjadi alat, menjadi pelopor buat pemersatu gitu. Ya kan, karena saya percaya kalau kalian karena tidak dalam bahasan kiri dan kanan tadi, kalian kan ada di tengah-tengah tinggal menikmati saja gitu kan. Aduh, tapi kita juga berharap supaya hal-hal seperti itu, berita-berita hoax itu yang menjadi memprovokasi semakin jauhnya kebersamaan itu kian menipis, bahkan bisa dihilangkan. Nah, kita berharap dari kalian. Nah, terakhir nih, kalau kamu balik ke Lombok Utara, apa yang akan kamu mau lakukan pertama sekali? Iwan dulu. Setelah lulus? Ya iyalah, setelah lulus. Kalau untuk saya sih, yang terutama, yang paling pertama itu yang pengen saya lakukan, yaitu membangun sumber daya manusianya terlebih dahulu. Betul. Jadi kalau misalnya sumber daya manusianya bisa bagus, otomatis lingkungan sekitar juga akan mempengaruhi. Ya, bisa benar. Bagus juga. Kalau Rio? Nah, kalau aku sih ke depannya kalau mau balik ke Lombok Utara ya membangun usaha. Ya, Mau bikin usaha? Iya, yang nantinya bisa dinikmati oleh keluarga. Akhirnya biar masyarakat Lombok Utara itu ya. Ya memang saya setuju itu, SDM kita itu memang harus betul-betul ditingkatkan gitu ya. Kadang-kadang kita juga prihatin banyak pejabat-pejabat di Lombok Utara bukan berasal dari Lombok Utara gitu kan. Jadi pajak mereka tidak masuk di Lombok Utara karena mobilnya bukan plat Lombok Utara, terus belanjanya, shoppingnya juga bukan di Lombok Utara ya, karena di Lombok Utara juga nggak ada apa-apa, nggak ada mall juga gitu. Jadi kamu nanti bikin mall ya, bikin pusat perbelanjaan yang besar di Lombok Utara sehingga orang nggak usah ke Mataram gitu. Iya, kita harus bisa bangkit. Lombok Utara itu daerah yang indah, sebenarnya
kecil, tapi itu justru lebih mudah ditata. Kita punya Gili yang sangat terkenal, tapi kan sayang Gili yang seharusnya PA di Lombok Utara itu lebih besar, tapi kan tidak bisa tercapai karena Gili itu bukan bagian pariwisata Lombok, tapi bagian dari pariwisata Bali. Jadi orang ke Gili itu paket pariwisata dari Bali. Jadi dari Bali berapa hari baru dia ke Lombok. Harusnya seperti pemerintah Lombok Utara itu benar-benar memberdayakan sumber kekayaan alamnya itu dengan cermat dan benar gitu. Nah, kalian sebagai generasi muda harus bisa tampil nantinya. Ya kan? Supaya kita nggak terpuruk. Masa satu-satunya kabupaten tertinggal Lombok Utara di NTB kita di Lombok Utara gitu. Nah, sekarang apa pesan kalian kepada teman-teman nih? Mahasiswa baik yang ada di sini ataupun yang ada di Lombok Utara, apa yang ingin kalian sampaikan kepada mereka? Ayo Rio dulu lah. Ya, Rio boleh Rio. Rio nih sang ketua, si ketua himpunan mahasiswa Buddha Lombok Utara. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada kawan-kawanmu di Lombok Utara atau dimanapun yang saat ini sedang berjuang menyelesaikan pendidikannya? Untuk teman-teman yang ada di Lombok Utara, Bahasa Lombok boleh? Nggak terlalu bisa kalau. Oh, kamu nggak bisa terlalu bisa bahasa Lombok? Ya bisa sih, tapi kalau untuk memotivasi itu masih. Oh, masih harus pakai bahasa Indonesia ya, gitu. Jadi nggak bisa berembe-berembenya. Iya. Untuk teman-teman yang ada di Lombok Utara maupun di luar, tetaplah berproses karena kesuksesan tidak ada yang instan. Ya. Oke, kesuksesan tidak ada yang instan. Kalau Iwan? Kalau dari saya, semangat buat teman-teman yang sekarang menempuh pendidikan di luar Lombok. Lombok sekarang membutuhkan kalian dengan pemikiran kalian, dengan wawasan kalian yang terbuka. Semoga Lombok Utara khususnya bisa lebih maju dari sebelumnya. Oke, jadi buat semua masyarakat Lombok Utara, ini 2 generasi muda Lombok Utara yang sedang berjuang di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya di Tangerang yang rindu untuk kembali membangun kembali Lombok Utara, ya kan? Nah, sahabat, itu bincang saya dengan 2 anak muda dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya yang sangat luar biasa. Meskipun mereka minoritas, tetapi tidak pernah mereka merasakan bahwa mereka yang terkecil. Tapi tetap semangat dan terus berjuang ya. Tidak pernah merasa minoritas kan? Tidak. Ya, oke, itu luar biasa. Karena apapun itu masalah keyakinan itu urusan pribadi kita dengan Tuhan gitu ya. Jadi jangan sampai terprovokasi dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Sahabat, masih banyak cerita lain yang ingin saya bagikan kepada sahabat. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!